Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grepina Galus Sulistianingrum akan mencoba untuk menjelaskan terkait PSAK nomor 8, penyesuaian tahun 2014. Jadi di PSAK nomor 8 ini, itu menjelaskan atau mengatur tentang peristiwa setelah periode pelaporan. Nah, selanjutnya ada beberapa poin penting dulu terkait Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 8 ini yang penyesuaian tahun 2014. Yang pertama, PSAK 8 tentang peristiwa setelah periode pelaporan ini telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 23 Oktober tahun 2010. Lalu yang kedua, PSAK 8 ini merevisi PSAK 8 tentang peristiwa setelah tanggal neraca yang telah dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober tahun 2003. Jadi PSAK 8 ini sebelum yang penyesuaian 2014 itu ada yang 23 Oktober tahun 2010. Kalau ini kan PSAK 8 ini yang penyesuaian tahun 2014. Karena ada nanti di slide lain akan disinggung sedikit tentang perbedaannya sama yang revisi tahun 2010 ini. Nah, yang revisi 2010 itu merevisi dari yang PSAK 8 tentang peristiwa setelah tanggal neraca yang telah dikeluarkan di tahun 2003, tanggal 14 Oktober. Nah, terus ada di sini pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Nah, kan barangkali kalian masih ingat ya, barangkali teman-teman masih ingat kalau terkait peristiwa setelah periode pelaporan ini menyikapinya tuh ada yang barangkali hanya disclose aja, ada yang hanya ada yang harus di-adjust. Oh iya, peristiwa setelah periode pelaporan ini nama lainnya subsequent events. Nah, terus di sini ada pengantar penyesuaian. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atau PSAK 8 tentang peristiwa setelah periode pelaporan pada tanggal 27 Agustus tahun 2014. Ini sumbernya dari iaiglobal.id. Ini kalau misalkan teman-teman lihat yang berlakunya jelas yang edisi penyesuaian ini yang tahun 2014 yang 27 Agustus ini. Nah, terus ini intisari dari PSAK 8 ini. Yang pertama itu ada tujuan pernyataan. Tujuan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 8 ini bisa untuk digunakan menentukan yang pertama, kapan entitas menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan. Terus yang kedua, menentukan pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan. Jadi menentukan pengungkapan apa yang harus dibuat sama entitas terkait tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan terkait peristiwa setelah periode pelaporan. Nah, terus ada jenis peristiwa. Jenis peristiwa itu ada peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan. Atau yang biasa disebut peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Terus peristiwa yang kedua, peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan atau yang bisa disebut peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan. Selanjutnya, itu ada hal yang diungkapkan. Nah, ini terkait sama PSAK 8 paragraf 21. Ini ringkasannya aja, nanti dibahas lagi. Yang pertama itu ada mengungkapkannya itu berdasarkan sifat peristiwa dan
estimasi atas dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat. Jadi untuk mengungkapkan peristiwa setelah periode pelaporan ini mempertimbangkan dua hal ini. Terus waktu berlaku PSAK 8 ini, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun 2011. Ini ada di paragraf 23. Lalu entitas menerapkan penyesuaian paragraf 11 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun 2015. Ini berdasarkan paragraf 23A. Nah, ini perbedaan dengan PSAK 8 revisi 2010. Jadi perbedaan antara yang revisi 2010 sama yang penyesuaian 2014 ini, PSAK perihal yang jadi bedanya itu adalah peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan. Kalau di revisi 2010 itu menggunakan terminologi nilai pasar, lalu yang PSAK 8 penyesuaian 2014 ini dia menggunakan terminologi nilai wajar. Nah, ini juga terjadi sebagai dampak dari adopsi PSAK 8 mengenai pengukuran nilai wajar. Nah, lalu ini definisi peristiwa setelah periode pelaporan. Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi untuk peristiwa setelah periode pelaporan dan pengungkapan atas peristiwa setelah periode pelaporan. Nah, peristiwa setelah periode pelaporan ini maksudnya tuh peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. Sumbernya dari iaiglobal.id. Ini juga ada kok di PSAK 8-nya, di draft-nya. Nah, lalu di sini tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit itu maksudnya adalah tanggal yang lebih awal antara tanggal di mana manajemen telah memberikan asersi bahwa laporan keuangan telah diselesaikan dan tanggal manajemen menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Lalu ada PSAK 8 di paragraf 4 ini menjelaskan tentang proses yang terjadi dalam mengotorisasi penerbitan laporan keuangan ini akan berbeda-beda, tergantung gimana struktur manajemen, prosedur, dan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi dalam penyiapan dan finalisasi laporan keuangan. Jadi, setiap entitas itu mungkin punya struktur manajemen yang berbeda, prosedur yang berbeda juga, gitu. Jadi, nggak bisa disamaratakan terkait proses mengotorisasi penerbitan laporan keuangan ini. Lalu paragraf 5 di PSAK nomor 8 ini menjelaskan dalam beberapa kasus entitas diminta untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pemegang saham untuk disetujui setelah laporan keuangan diterbitkan. Dalam kasus tersebut, tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal penerbitan laporan keuangan, bukan tanggal persetujuan laporan keuangan oleh pemegang saham. Nah, di sini di PSAK 8 paragraf 5 ada contohnya. Manajemen menyelesaikan draft laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 2000X1 pada 28 Februari 2000X2. Pada 18 Maret 2000X2, Dewan Direksi mengkaji ulang dan mengotorisasinya untuk terbit. Entitas mengumumkan laba dan informasi keuangan lain pada tanggal 19 Maret 2000X2. Laporan keuangan telah tersedia untuk pemegang saham dan pihak lain pada tanggal 1 April 2000X2. Para pemegang saham menyetujui laporan keuangan dalam rapat tahunan pada 15 Mei 2000X2 dan laporan keuangan yang telah disetujui tersebut kemudian disampaikan kepada regulator pada 17 Mei 2000X2. Nah,
Maka tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal 18 Maret 2000X2, yaitu tanggal di mana tanggal otorisasi penerbitan oleh Dewan Direksinya. Sesuaikan sama paragraf yang 5 ini. Nih, yang kalimat ini, dalam kasus tersebut tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal penerbitan laporan keuangan, bukan tanggal persetujuan laporan keuangan oleh pemegang saham. Oke. Nah, selanjutnya di paragraf ke-6, dalam beberapa kasus manajemen disyaratkan untuk menerbitkan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas, terdiri hanya dari pengawas yang non-eksekutif untuk disetujui. Dalam kasus tersebut, laporan keuangan diotorisasi untuk terbit ketika manajemen mengotorisasinya untuk diterbitkan ke Dewan Pengawas. Nah, kita ke contohnya dulu ya. Contohnya, pada tanggal 18 Maret 2002, manajemen mengotorisasi laporan keuangan untuk terbit ke Dewan Pengawas. Dewan Pengawas hanya terdiri dari pengawas non-eksekutif dan termasuk perwakilan karyawan dan pihak luar yang lain. Dewan Pengawas menyetujui laporan keuangan pada tanggal 26 Maret 2002. Laporan keuangan telah tersedia untuk pemegang saham dan pihak lain pada tanggal 1 April 2002. Para pemegang saham menyetujui laporan keuangan dalam rapat tahunan pada tanggal 15 Mei 2002. Dan kemudian laporan keuangan disampaikan kepada regulator pada 17 Mei 2002. Maka sesuai sama paragraf yang 6 ini, tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal 18 Maret 2002, yaitu tanggal otorisasi manajemen ke Dewan Pengawas. Nah, sekarang yang PSAK 8 paragraf 7. Peristiwa setelah periode pelaporan meliputi semua peristiwa sampai dengan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Bahkan jika peristiwa itu terjadi setelah pengumuman kepada publik tentang laba atau informasi keuangan tertentu lainnya. Lalu ada pengakuan dan pengukuran. Peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan. PSAK 8. PSAK 8 paragraf 8. Entitas menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan. Jadi penyesuaiannya itu dilakukan untuk mencerminkan peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan. Nah, lalu ada contohnya. Berdasarkan PSAK 8 paragraf 9. Peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan yang mengharuskan entitas untuk melakukan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangannya atau pengakuan dampak peristiwa yang sebelumnya tidak diakui. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut misalkan kayak gini. Yang pertama, penerimaan informasi setelah periode pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada akhir periode pelaporan, atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai aset. Sebagai contoh, yang pertama itu misalkan kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah periode pelaporan. Kalau misalkan kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah periode pelaporan kan bisa aja akan kesulitan membayarkan utangnya gitu. Si pelanggan kesulitan membayarkan utang, jadi di kita piutangnya itu nanti kan harus disesuaikan lagi kan. Nah, terus yang kedua itu penjualan persediaan setelah periode pelaporan mungkin memberikan bukti tentang nilai realisasi neto pada akhir periode pelaporan. Lalu yang kedua, penentuan setelah periode pelaporan atas biaya perolehan aset yang dibeli atau hasil penjualan aset yang dijual sebelum akhir periode pelaporan. Oh ya, di sini contohnya ini nggak cuma ini aja, sebenarnya ada beberapa lagi, cuma karena lumayan banyak, jadi kalian nanti bisa lihat
Jadi teman-teman nanti bisa lihat draftnya, exposure draft PSAK 8 ini, di situ lengkap. Lalu peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan. PSAK 8 paragraf 10. Entitas tidak menyesuaikan jumlah pengakuan dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan. Nah, di sini ada contoh dari peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan berdasarkan PSAK 8 paragraf 11. Contohnya itu penurunan nilai wajar investasi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai wajar tersebut normalnya tidak terkait dengan kondisi investasi tersebut pada akhir periode pelaporan, namun mencerminkan keadaan yang timbul setelahnya. Oleh karena itu, entitas tidak menyesuaikan jumlah pengakuan investasi tersebut dalam laporan keuangannya. Serupa dengan hal tersebut, entitas tidak perlu memutakhirkan pengakuan jumlah investasi tersebut pada akhir periode pelaporan, walaupun entitas mungkin membutuhkan pengungkapan tambahan sesuai sama paragraf 21. Nah, terus yang selanjutnya ada tentang dividen. Di paragraf 12 itu dijelaskan kayak gini. Jika setelah periode pelaporan entitas mengumumkan pembagian dividen untuk memegang instrumen ekuitas, sebagaimana definisikan dalam PSAK 50 instrumen keuangan, bagian penyajian, maka entitas tidak mengakui dividen itu sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan. Lalu di paragraf 13, jika pembagian dividen diumumkan setelah periode pelaporan, tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka dividen tersebut tidak diakui sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan karena tidak ada kewajiban pada saat itu, tapi diungkapkan di CLK atau catatan atas laporan keuangan sesuai sama PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Jadi semisal ada pembagian dividen yang diumumkan setelah periode pelaporan, tapi sebelum laporan keuangan itu diotorisasi untuk terbit, maka itu tidak diakui sebagai liabilitas. Tidak diakui sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan karena kan nggak ada karena kan itu ya termasuk kewajiban kalau menurut berdasarkan paragraf 13 di PSAK 8 ini. Nah, tapi walaupun tidak diakui sebagai liabilitas, tetap diungkapkan, di-disclose di CLK atau catatan atas laporan keuangan sesuai sama PSAK 1. Nah, terus ada tentang kelangsungan usaha. Yang bagian paragraf 14, entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha. Jika setelah periode pelaporan diperoleh bukti kuat bahwa entitas akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melakukan hal tersebut. Jadi entitas nggak menyusun laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha kalau setelah periode pelaporan itu ternyata ada bukti kuat bahwa si entitas itu akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya. Terus PSAK 8 paragraf 15 itu hasil operasi dan posisi keuangan yang memburuk setelah periode pelaporan dapat merupakan indikasi perlunya untuk mempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha ini masih tepat digunakan atau tidak. Kalau asumsi kelangsungan usaha udah nggak tepat digunakan, maka dampaknya sangat pervasif, sehingga pernyataan yang dimaksud PSAK 8 ini mensyaratkan perubahan dasar dalam penggunaan dasar akuntansi, bukan penyesuaian atas jumlah yang diakui dengan dasar akuntansi yang semula. Lalu PSAK 8 paragraf 16. PSAK 1 penyajian laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan jika
laporan keuangan tidak disusun atas dasar kelangsungan usaha, atau manajemen mengetahui adanya ketidakpastian material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan signifikan mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Peristiwa atau kondisi yang diungkapkan tersebut mungkin timbul setelah periode pelaporan. Lalu ada tentang pengungkapan. Ini subbab tanggal otorisasi untuk terbit. PSAK 8 paragraf 17 ini menjelaskan bahwa entitas mengungkapkan tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Jadi tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab atas pengotorisasian laporan keuangan tersebut itu harus diungkapkan dan diatur dalam PSAK 8 PSAK 8 paragraf 17 ini. Lalu PSAK 8 paragraf 18, tanggal laporan keuangan di otorisasi untuk terbit penting untuk diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal otorisasi tersebut. Lalu ada pemutakhiran pengungkapan kondisi pada akhir periode pelaporan. Berdasarkan PSAK 8 paragraf 19 menjelaskan jika entitas menerima informasi setelah periode pelaporan tentang kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas memutakhirkan pengungkapan kondisi tersebut sesuai dengan informasi terkini. Pemutakhiran itu maksudnya diupdate ya, diperbaharui gitu. Nah, terus ada PSAK 8 paragraf 20. Dalam beberapa kasus, entitas perlu memutakhirkan pengungkapan dalam laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah periode pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah pengakuan dalam laporan keuangannya. Salah satu perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika tentang liabilitas kontingensi yang ada pada akhir periode pelaporan menjadi tersedia setelah akhir periode pelaporan. Sebagai tambahan untuk mempertimbangkan apakah entitas mengakui atau mengubah provisi sesuai dengan PSAK 57 tentang provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Entitas juga memutakhirkan pengungkapannya tentang liabilitas kontingensi sesuai dengan bukti tersebut. Nah, ini sempat disinggung di awal tadi di bagian intisari. Jadi, berdasarkan PSAK 8 paragraf 21, peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan yang berdampak material kalau enggak diungkapkan itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Nah, sejalan dengan hal tersebut, maka entitas mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kelompok peristiwa tersebut. Yang pertama itu ada sifat peristiwa dan yang kedua estimasi atas dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat. Nah, ini contoh peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan yang umumnya dibuat pengungkapan atau di-disclose. Barangkali teman-teman ada yang pernah masih ingat gitu, ada tentang materi ini. Yang pertama ini poin di PSAK 8 paragraf 22 di bagian B, ayat B, itu pengumuman untuk menghentikan suatu operasi. Itu maka harus di-disclose. Terus yang C, pembelian aset yang signifikan, pengklasifikan aset sebagai aset dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK nomor 58 terkait aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Lalu pelepasan aset lain atau pengambil alihan aset yang signifikan oleh pemerintah.
Terus yang D itu ada kerusakan pabrik produksi yang signifikan akibat kebakaran setelah periode pelaporan. Ini juga harus di-disclose. Lalu yang H, perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang diberlakukan atau diumumkan setelah periode pelaporan dan memiliki pengaruh signifikan pada aset dan liabilitas pajak ini dan tangguhan. Untuk selengkapnya bisa dicek lagi di PSAK nomor 46 tahun pajak penghasilan. Oke, sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga membantu, dan kalau ada yang ingin didiskusikan boleh saling diskusi karena saya juga masih belajar. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.